Salam kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper ya. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga ya. Jadi untuk 3 minggu ke depan setiap hari Selasa saya akan mereview satu glove FAT ya. Jadi kita mulai dari glove FAT Venom Optimus ya, FAT Venom Magna dan juga Venom Praxi ya. Jadi sebelumnya FAT ngomong itu seri Venom bakal berakhir, tapi entah kenapa di labelnya ini semua masih ada nama Venom ya. Jadi kita mulai dari penamaan dulu. Dan di sekali ini FAT sudah menggunakan sistem 3 tier ya, atau 3 tingkatan ya. Biasanya glove itu cuma ada mid grade dan top grade ya, atau low grade kalau kamu menyebutnya demikian. Namun kali ini FAT sudah menggunakan tier yang berbeda, yaitu mid grade, top grade, dan yang disebut dengan elite ya. Dan hari ini kita akan mulai dari membahas FAT Venom Optimus yang merupakan tipe elite-nya ya. Jadi di sini salut kepada FAT, inovasinya sangat luar biasa ya. Nanti saya akan review apa saja yang mereka sukses lakukan dengan sangat baik dan apa juga yang masih perlu ada polesan ya. Semoga bisa menjadi dasar untuk berinovasi lebih lanjut lagi ya. Jadi yang pertama kita bakal mulai ya dari desain tasnya ya. Kita bisa lihat tasnya kali ini luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya dia bentangin dua seperti ini, bisa dilipat dengan ada velcro di bagian tengah, dan tentu saja seperti biasa ada keterangan petunjuk penggunaan dan pembersihan glove di bagian belakang ya. Yang kalau kamu urutkan velcro-nya ini, dia bisa tertutup menjadi seperti ini. Masing-masing bilik ya, jadi ini 2 bilik yang terpisah, itu dikancing dengan resleting. Masing-masing bilik itu isinya 1 glove ya. Jadi ini menghindari problem di mana kamu bisa glove itu menempel ya satu sama lain karena kelamaan disimpan seperti demikian ya. Nah, lalu waduh, velcro-nya, resletingnya nih ada yang nyangkut. Oke. Ya. Lalu kalau kamu keluarkan, ini saya udah keluarkan terlebih dahulu, kamu bakal mendapatkan 2 jenis strap. Yang pertama itu adalah single strap yang bisa kamu pasang, dan yang kedua itu adalah double strap ya, yang sebenarnya ini double strapnya persis sama desainnya dengan yang ada di FAT yang lainnya ya, FAT generasi kali ini ya. Masalah sobat kiper bakal suka pakai yang mana itu saya serahkan ke sobat kiper, tapi tentu saja akan kita review penggunaannya di video kali ini ya. Nah, jadi langsung aja saya keluarkan ya. Jadi saya mengganti sedikit format video saya ya, dimana khusus untuk ketiga FAT ini nanti bakal video playtest itu langsung ada di dalam video ini ya. Jadi biasanya saya memisahkannya, tapi kali ini saya bakal menggabungkannya ya. Nah, di sini si FAT Venom Optimus atau FAT Optimus ya, itu memiliki desain yang sangat luar biasa ya, yaitu kita bisa lihat dia untuk pertama kalinya menggunakan istilahnya ini hybrid strap ya, dimana kamu bisa mengganti-ganti strapnya sesuka kamu. Dan dalam kasus saya lebih senang menggunakannya strapless ya. Jadi bisa kita lihat di sini, saya langsung gunakan saja di sini ya. Rasanya itu sangat nyaman ya, dan tanpa strap pun saya bisa menggunakannya tanpa ada masalah berarti ya. Jadi untuk orang yang lengannya itu sudah cukup besar, saya sendiri pribadi merekomendasikannya strapless ya. Kenapa? Karena kalau kamu menggunakan strap yang misalnya yang ini ya, single strap, cara penggunaannya di sini ada velcro halus di situ. Yang kamu perlu lakukan, waduh nempel ya. Itu tinggal menempelkan di bagian sini ya. Lalu seperti biasa ya, kamu tinggal pakai seperti itu ya. Rasanya apakah lebih erat? Ya, lebih erat, namun tidak begitu signifikan. Jadi sama seperti yang terjadi di Specs Julu Pro ya. Saya tidak merasa strapnya itu benar-benar membantu meningkatkan ini ya. Jadi saya pribadi kalau lengannya cukup besar, saya lebih merekomendasikan strapless ya. Tapi kalau sobat kiper yang lengannya kecil, ya saya bisa paham. Pasti sobat kiper bakal lebih prefer double strap ya. Jadi cara penggunaannya juga sama ya, kamu tinggal lilitkan seperti ini, single, double ya. Tentu saja rasanya lebih erat ya. Kalau double strap menurut saya lebih lebih berguna daripada yang single strap, itu menurut pendapat saya ya. Namun, nah kenapa saya tidak begitu merekomendasikannya? Itu karena sebenarnya ada di kerepotannya ketika kamu mau mencoba memasukkannya ke dalam si
extend latex ya. Jadi kita bisa lihat nih, saya bayangkan masuk yang pertama, dan bahkan ini kebalik ya, vatnya ke bawah ya, ini harusnya untuk tangan kiri. Nah, saya masuk yang pertama, terus habis itu yang masuk kedua. Nah, kamu bayangkan aja seberapa ribetnya kalau misalnya kamu mau menggunakan ini di tangan kiri ya. Jadi ini tadi masih enak ya, tangan kanan, di mana saya masih tangan kirinya tidak menggunakan glove gitu ya. Jadinya masih gampang. Nah, ketika saya menggunakan tangan kanan, mau menggunakan glove di tangan kiri, nah di sini masuknya masih tidak ada masalah. Ada pull up tab yang di tengah sangat bagus sekali ya. Oke, masuk dengan damai. Nah, di sini kamu mau menggunakan si double strapnya, ini jujur saja sangat kesulitan, dan bahkan ada velcro di sini sana yang musuh abadi latex ya. Jadinya ada resiko velcro akan terkena di latex kamu ya. Bisa kita lihat, saya masukkan seperti ini. Nah, lihat untuk memasukkannya ke strap ini tidak gampang. Jadi sobat kiper perlu mempersiapkannya terlebih dahulu ketika belum menggunakan glove ini, jika sobat kiper ingin menggunakan strapnya ya. Dan saya pribadi ya, antara sobat kiper itu harus merelakan extend latexnya, atau sobat kiper mau masukin dia ya, tapi dengan sedikit kerepotan yang tadi ya, apalagi di lilitan yang kedua. Itu dari pengalaman saya sampai nyerah dan minta istri saya untuk melilitkannya kemarin ya, pas waktu video playtest itu ya. Jadi itu kembali ke sobat kiper, apakah sobat kiper mau menggunakannya, tapi rekomendasi pribadi dari saya itu adalah strapless saja, oke? Nah, lalu kita masuk ke material body ya. Jadi material bodinya ini kita bisa lihat, mari saya buka dulu ya. Di bagian wrist insert ini ada fitur easy wrist insert, tapi dia tidak lagi menggunakan lycra. Material yang umum dipakai ke sini itu adalah lycra, yang biasanya kainnya licin, tipis-tipis, hitam dan mengkilap, halus ya. Di sini dia menggunakan material sejenis spandex. Namun spandexnya ini memiliki keeratan yang lebih tinggi daripada lycra, dan saya juga percaya ini bakal lebih tahan elastisnya daripada lycra ya. Jadi kamu menggunakannya dengan strapless pun ini bakal tetap bertahan lama ya. Ketahanannya itu jauh lebih bagus daripada lycra ya. Dan di sini materialnya ini kita bisa lihat dia ada menggunakan timpahan printan sepertinya silikon ya di bagian belakang ini. Jadi kita bisa lihat ada bagian birunya ini silikon, dan di bagian neoprinnya, nah dia menggunakan 3D mesh neoprene. Jadi neoprinnya itu dirajut sedemikian rupa sehingga bentuknya itu jadi berongga-rongga, dan di bagian dalam rongganya, saya tidak yakin ini terlihat di kamera ya, di bagian dalam rongganya ini itu ada lubang-lubang udara yang didesain supaya kenyamanan tangan kamu lebih baik ya. Jadi kalau pakai bahasa kerennya itu adalah air permeability atau tingkat ketembusan udara ya. Jadi di sini udara bisa tembus di backhand kamu lebih bagus, sehingga ventilasi di tangan kamu ketika kamu menggunakan glove ini rasanya lebih nikmat ya. Ini teknologi yang kalau di Uhlsport itu disebut dengan airprint ya, dan Reus ya juga memiliki material yang serupa di bagian di bagian materialnya ya. Kalau ini nama generiknya kalau saya tidak salah namanya breathe print ya. Breathe itu artinya nafas ya, bisa bernafas. Printnya itu ya dari neoprene ya. Jadi dia sudah menggunakan material yang sangat advance sekali ya, sangat mutakhir, sangat canggih sekali untuk bagian backhandnya ya. Di sini salut kepada VAT ya yang sudah menggunakan material sangat advance ini untuk glove-nya ya. Rasanya apakah nyaman? Dari pengalaman playtest saya bakal jawab nyaman sekali ya. Rasa nyamannya itu di atas neoprene ya. Salut kepada VAT dalam hal ini ya. Jadi lagi-lagi yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ini adalah inovasi VAT yang sangat sukses menurut saya. Lalu kita bahas sedikit ya, dari punch zone ini dia menggunakan rubber ya, bukan silikon, benar. Ini rubber yang memiliki tekstur gitu. Kalau kamu mau meninju bola, dan dia sudah di rubbernya itu diperpanjang sampai ke jari ya. Jadi ketika kamu meninju, seluruh bagian mulai dari knuckle ya, dari ujung ini, tulangnya sini, dan di bagian jari ruas pertama itu semua terlindungi oleh rubber. Jadi perasaan ketika kamu melakukan tinjuan bola seperti ini, ingat teknik kiper ninju yang benar tuh seperti ini sebenarnya. Dua tangan digabung, ketika kamu melakukan tinjuan seperti ini, itu rasanya sangat safe sekali ya. Padding di bagian jari belakang ya dengan latex, kita bisa lihat latexnya itu menggunakan material yang sama dengan latex di bagian depan. Jadi padding di ujung jarinya ini luar biasa sekali. Dan daya redam yang dihasilkan itu sangat luar biasa ya. Jadi jujur saja
menurut saya di brand lokal ini, kalau meskipun dia menggunakan cut yang sedikit unik ya, nanti akan saya jelaskan, daya redamnya ini menurut saya masih di atas Hylakat. Padahal sejauh ini menurut saya yang bisa ngalahin Hylakat itu cuma Rollcut ya. Namun daya redam dari Venom, nggak tahu ada Venom lagi atau enggak ya, Optimus ini itu di atas Hylakat dan cuma kalah dari Rollcut. Padahal Rollcut itu digulung sampai sebegitu tebal dan hasilnya juga rasanya itu sampai mati di jari gitu ya, tidak ada feeling impact di jari. Nah, cuma kalah dengan daya redam seperti demikian ya. Jadi kalau nanti sobat kiper lihat di video playtest, itu ada saya melakukan diving save dengan satu tangan, di situ tidak terasa sama sekali di jari ya, tapi feel-nya itu ketika impact melakukan tangkapan itu masih terasa ya. Jadi rasa sakitnya itu tidak terasa sama sekali, namun impact-nya itu masih bisa ketahan. Jadi daya redamnya ini sangat ideal. Oke. Luar biasa. Luar biasa, jujur saja. Lalu masuklah kita ke bagian cut yang inovatif ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari sekilas, cut yang dimiliki oleh si Optimus ini itu sebenarnya negatif cut yang standar sekali. Namun ada beberapa adaptasi dalam penggunaannya yang membuat cut-nya ini menurut saya sangat unik sekali, dan saya bakal namakan ini seperti dengan ya, ini sebenarnya hitungannya hybrid negatif cut ya, atau Evo negatif cut ya. Jadi beberapa aspek yang dibuatnya dengan sangat bagus itu pertama adalah menggunakan gaset dari bahan latex ya. Dan latexnya ini, gasetnya ini dia juga sudah memiliki lubang-lubang di sela-selanya ini ya. Sela-sela lubangnya ini ya, di full sport itu juga saya menjumpai hal yang sama, cuma bedanya mereka menggunakan material gaset yang berbeda. Nah, lubang ini itu saya percaya satu, sisa dari proses manufaktur, dan yang kedua untuk meningkatkan kenyamanan di jari kamu. Jadi lebih banyak udara, lebih bagus ventilasinya sehingga jari kamu lebih nyaman. Dan seperti yang tadi saya katakan, perasaan saya ketika saya menggunakan glove ini untuk main itu sangat nyaman sekali. Ya, makanya saya bilang setelah kamu menggunakan glove ini, kamu bakal mempertanyakan, selama ini neoprene itu top grade ya? Gitu. Ya, karena memang rasanya itu sangat nyaman sekali. Ya, kalau full sport itu di sini, neoprene di sini ya, si ini itu lebih dekat ke si full sport kenyamanannya ya, daripada si neoprene ya. Jadi sebagus itu rasa nyamannya ketika kamu menggunakan glove ini ya. Lalu balik lagi kita cutnya ya, jadi dia sudah menggunakan material gaset. Salut kepada yang menggunakan material gaset dari latex, yang latexnya pun sama dengan latex yang digunakan di si glove-nya sendiri. Jadi konsistensi grip dan luar biasa. Oke. Dan adaptasinya lagi itu ada juga fitur yang kita bakal sebut biasanya itu seperti fingertip ya. Kita bisa lihat di bagian atas ini, latexnya itu digulung, dilipat ke dalam dan juga dijahit di tepi-tepinya ya, ke dalam si latex ini. Hasilnya dimanapun, bagaimanapun bola datang dan kamu sentuh, yang terkena itu pasti latex. Hasilnya kamu bisa melakukan tip ujung jari ya. Kalau kamu pernah lihat yang Oliver Kahn yang bisa ngelakuin tip bolanya naik ke atas ya, dari bola bawah untuk dibuang ke samping gitu, kamu bisa melakukan itu dan kamu bisa yakin tidak peduli bolanya datang seperti apapun, permukaan glove yang menyentuh bola itu pasti latex ya. Ditambah dengan grip latexnya yang bagus sekali ya, itu berarti sangat mudah untuk kamu melakukan fingertip untuk merubah arah bola ya. Beda dengan kalau fingertip yang lain yang saya pernah coba itu Ristar ya. Ristar itu memang kerasa ada gripnya, namun saya sering kali merasa itu agak kurang karena ya wajar, latexnya di basic. Sedangkan di glove ini rasanya itu pas, kontrolnya di ujung jari pas, dan feeling tip di ujung jari itu sangat bagus sekali. Saya yakin itu kayaknya di video playtest ada beberapa save saya yang saya ketika melakukan itu rasanya luar biasa ya. Oke. Nah, jadi seakan-akan negatif cut biasa, namun dengan latex gaset ini dan ditambah dengan unsur fingertip ya. Saya sendiri bakal menamakan ini ya, saya bakal masukin ini kategorinya Evo negatif cut juga ya, atau hybrid negatif cut. Cuma hybridnya lebih parah karena ada fitur si roll cut yang dipadukan langsung ke belakang. Ini satu senyawa latex ya. Jadi dari segi manufacturing, salut kepada tidak pelit latex. Karena latexnya itu digunakan di semuanya dan bahkan yang di belakangnya juga dikompositin ya. Seperti demikian. Oke, kita sudah bahas cut-nya, kita sudah bahas fiturnya, dan juga kita sudah bahas kenyamanan semua di dalamnya. Sekarang masuklah ke bagian yang menurut saya perlu improvement atau perlu pengembangan lebih lanjut dari ya, yaitu latexnya.
Nah, lateksnya sendiri yang bagian berwarna putih, yang saya tahu udah tidak seputih itu gara-gara udah saya pakai main playtest ya, itu luar biasa sekali. Jadi saya tidak bisa pungkirin, latex ini kalau saya mau mengevaluasi sifat Venom Altus ya, Venom Altus itu lateksnya itu kenyal, bukan lembut, kenyal, dan gripnya itu datang dari fakta bahwa dia bisa ngeredam bola dengan sangat baik dan grip permukaannya itu cukup baik. Nah, tapi di sini kata cukup baik itu berarti bukan yang paling baik ya, karena grip permukaan itu kontak lateks atau bahkan giga grip itu masih bisa bersaing dengan si Fat Venom Altus ya. Jadi dalam kasus ini giga grip itu cuma sedikit di bawah si Fat Venom Altus dan kontak lateks grip permukaannya itu jauh di atas si Fat Venom Altus ya. Makanya ada beberapa dari sobat kiper yang merasa kayak saya coba kayak gini rasanya nggak lengket bang. Iya, jawabannya benar, karena memang dia mengandalkan kekenyalan dan kelembutan dari si lateksnya, bukan si grip permukaannya. Nah, sifat Optimus ini basis warna putihnya ini itu lateksnya grip permukaannya sedikit lebih baik daripada Fat Venom Altus. Itu perubahan yang sangat penting ya. Karena artinya kamu mendapatkan grip lebih besar tanpa mengorbankan durability secara berarti ya. Jadi untuk grip untuk si warna putihnya ini ya, saya tidak bisa mungkirin itu adalah perkembangan next level dari si Fat Venom Altus dari segi durability, grip permukaan, dan juga kekenyalan ya. Jadi sobat kiper nanti kalau coba sendiri itu bakal kerasa banget. Nah, saya pukul seperti ini tapi tidak ada rasa impact yang berarti dan rasanya itu kenyal, empuk seperti demikian ya, kenyal dan empuk ya, seperti itu. Nah, tapi di sini juga sekaligus menjadi titik di mana Fat ini menurut saya bukan gagal ya, tetap salut kepada inovasinya, tapi butuh pengembangan lebih lanjut ya. Karena ingat, Uhlsport saja ketika dia mengeluarkan latex kompositnya Super Grip ya, yang akhirnya dikembangkan jadi Super Grip Plus, itu banyak masalahnya ya. Dan saya juga mendapatkan hal yang sama di Fat Venom Optimus ini ya. Apa? Ya, kita bisa lihat di sini di beberapa titik ya, dan bahkan ini kayaknya ada yang yang sini jelas banget ya. Yang putih sendiri bagian itunya, itu adalah titik-titik di mana si kompositnya, fillernya ini yang berwarna kuning dan juga berwarna biru itu terlepas. Ya, jadi problem dari semua latex komposit itu adalah si fillernya itu bisa terlepas atau bisa sompel ya. Mau itu quartz latex, mau itu di sablon seperti di TKB Force Poison Green, mau di Fat Venom Optimus ini, dan juga bahkan di Uhlsport dan Reusch ya pada generasi awal itu semua terkena problem yang sama ya. Di sini kita bisa lihat, nah ini di sini juga dia sudah menjadi lebih timbul ya, dan itu tampaknya saat saya mainkan sekali lagi itu bakal habis ya. Dan di sini ada bahkan kasusnya dia itu habis terabrasi, bukan karena lepas ya, bukan karena sablon tempelannya lepas, sablonannya lepas ya. Dan semuanya itu saya perhatikan berfokus di ujung jari ya. Jadi dua jari utama yang bagian dalam sini ya, dan ditambah dengan sedikit di bagian ujung-ujung tip itu lebih rawan abrasi. Sedangkan di bagian telapak tangan umurnya itu lebih awet ya. Jadi problem si komposit, si fillernya ini yang bisa berlepasan itu masih menjadi masalah ya. Dan saya tidak melihat kalau masih menggunakan metode ditempel seperti ini ya, jujur saja saya ekspektasinya itu ketika lihat gambarnya saya pikir itu adalah ditanam ya, namun ternyata sistemnya sistem tempel ya. Tapi tidak ada masalah, tetap latex komposit ya. Dan kalau kamu pakai sistem tempel itu memang problem ini itu tidak akan hilang ya. Jadi masih ada potensi untuk dikembangkan oleh sifat. Tapi ingat, cukup dengan latex putihnya saja saya yakin gripnya itu sudah bagus. Kenapa? Dari pegang tekstur, dari pegang feel-nya ketika menerima bola keras, itu semua terlindungi dengan baik ya. Nah, pertanyaannya, apakah grip dari si pentol-pentol, ini bukan pentol ya, tapi bentuknya elit seperti ini ya, saya sebut saja filler ya. Apakah grip dari filler ini itu signifikan? Jawabannya adalah iya. Fillernya sendiri itu cukup signifikan. Ketika saya melakukan tangkapan-tangkapan itu, saya merasakan grip dari si fillernya ini memberikan grip permukaan yang luar biasa. Jadi seperti yang tadi saya bilang, meskipun grip si latex putihnya ini adalah upgrade dari si Fat Venom Altus ya, namun dengan tambahan si fillernya ini yang warna-warni biru dan kuning ini, rasanya itu grip permukaannya itu menjadi luar biasa ya. Saya tidak lebay di sini, tapi memang gripnya itu luar biasa. Belum pernah saya merasakan brand lokal dengan grip sebagus ini ketika dipakai bermain, meskipun kondisi lapangan berdebu, meskipun kondisi lapangan sedikit basah ya. Jadi ini jorok ini gara-gara lumpur ya, lapangannya tidak ideal, medan lagi rajin hujan. Nah,
gripnya itu luar biasa sekali, sangat protektif terhadap jari ya, daya redamnya luar biasa, dan grip permukaannya itu juga meningkat berkat si kompositnya ini. Nah sekarang kalau si biru dan kuning ini di ujung jari nanti pada akhirnya habis, apakah gripnya akan menurun? Jawabannya adalah iya, akan menurun. Namun, saya percaya dengan warna putihnya saja sebenarnya kamu masih minimal mendapatkan versi upgrade dari Venom Altus ya. Karena empuknya itu lebih empuk, kenyalnya itu juga masih pas, dan grip permukaannya, nah ini ya, saya sentuh tanpa terkena di bagian apa namanya si fillernya, itu rasanya masih lebih lengket daripada Venom Altus. Ya, jadi dipadukan dengan itu semua, menurut saya glove ini itu sangat layak kita sebut sebagai glove terbaik saat ini dari segi performance ya. Yang sangat saya sayangkan, durability performance-nya itu bakal turun. Kenapa? Karena si fillernya ini pasti bakal pelan-pelan lepas. Apakah itu berarti, oh bang kok kayak gitu bang, saya ready stock 3 aja bang, saya cuma pakai ini untuk main aja. Oh enggak, itu mending kamu beli Ullsport atau Royce sekalian kok, kamu bisa beli 3 VAT Optimus ya. Nah, rekomendasi saya untuk sobat keeper yang mau beli VAT ini ya, karena dari segi harga lumayan ya, 780.000, meskipun kalau sobat keeper cari dari reseller itu pasti ada diskon ya. Nah, harganya yang lumayan ini membuat ini memang glove yang grade tanding ya. Meskipun saya pribadi sangat rekomendasikan untuk sobat keeper ketika sudah beli ini lakukan pre-wash, itu cobalah dulu strapnya ya, dan adjustlah atau aturlah, pasanglah strapnya sampai sobat keeper nyaman dulu. Kenapa? Karena ini memang fiturnya itu customizable banget ya. Kamu bisa menggunakan single strap, kamu bisa menggunakan double strap ya. Kalau dalam kasus saya tulang lengan saya cukup besar, saya lebih suka yang strapless ya, tidak ada strap seperti yang di sini ya. Ini double strap. Nah, sobat keeper setelah melakukan itu, gunakan untuk satu sesi latihan, tapi sesi latihan ringan aja, jangan semuanya dipakai ya, karena ingat umur fillernya itu terbatas ya. Setelah sobat keeper gunakan, simpan baik-baik, dijaga, disayang, dirawat, dan gunakan cuma untuk di pertandingan yang sobat keeper rasa penting ya. Itulah rekomendasi saya untuk glove Venom Optimus ini ya. Jadi itu saja sobat keeper. Salam olahraga, sampai jumpa.